Muy bien, bienvenidos a la sala de, no sé cómo se llama, saya nggak tahu namanya apa. Dulu ada yang namanya Jueves de Cultura, Kamis Budaya. Jadi setiap Kamis kita ada Zoom tentang budaya-budaya. Campur aduk, ada bahasa Spanyol, ada bahasa Indonesia campur. Kalau nggak bisa bahasa, kalau ada publiknya non non yang bisa bahasa Spanyol, kita terjemahin tuh. Jadi Kamis Budaya namanya. Sekarang mungkin Jumat kali ya, Jumat lebih enak kali. Orang udah mau weekend gitu ya. Kita lihat aja kalau saya mudah-mudahan tidak saya sendiri ya, tidak saya akan cari teman-teman yang bisa sport kegiatan setiap Kamis itu mungkin bahasanya ada, budayanya ada gitu. Mungkin sebentar kita bahasa kemudian tergantung kalian bertanya deh. Itu tergantung kalian pertanyaan-pertanyaan kalian, tergantung publik maunya apa gitu. Jadi jurnalis kan ya idenya banyak. Kita bicara soal Che Guevara, ayo. Kita bicara soal ini, ayo. Saya tinggal nyari narasumbernya gitu ya. Terserah kalian mau apa gitu. Kalau dari Spanyol kan saya lumayan banyak link. Nah, tanggal 12, ini sekalian promosi nih, tanggal 12 itu ada pertemuan dengan 12 hari Sabtu ya, ada pertemuan makan siang dengan Dubes Kuba. Datanglah. Anda bisa jadikan news, interview directly. You have your own opportunity to make a news, right? Karena dalam waktu tahun depan 2026 mereka akan merayakan 100 tahun Fidel Castro. Akhirnya Fidel Castro dan mereka akan bikin event gitu. Mungkin mereka butuh kalau jurnalis datang itu sangat menguntungkan bisa jadi news kan. Nanti saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Oke. Ke Pak oke, yang kedua tanggal 7. Tanggal 7 tang- eh tanggal sep- aku tanggal 7 April, tanggal 7 April. Ini kapan ya tanggal 7 April ya? Tanggal 7 April ini ada tema tentang eh, sejarah Spanyol Indonesia. Sejarah Spanyol Indonesia di Siau. Nah, ini langsung doktor yang akan membawa itu dokter-dokter. Dokter dari apa namanya pembicara utamanya dokter dari Spanyol. Dia dokter sejarah Indonesia dan Spanyol. Dokter loh. 11 tahun penelitian. Anda pun bisa menggunakan dia. Betul? Sih. Jadi April ini kita sudah punya dua dua kegiatan penting. Nah, nextnya saya sangat tergantung nanti di event-event dua ini. Kalau bagus ya berlanjut lagi kan. Kalau datang cuma dua orang ya Datang dua dua orang, orang mungkin iya kan. senior. Tapi kalau datang 20 gitu kan. Nah, sesudah Kuba, nextnya itu mungkin kalau nggak ini kan eh, bisa Spanyol, bisa Ekuador. Jadi kita gathering gitu, gathering offline, bisa online, bisa offline. Kalau online saya offline ya bisa lah sambil makan siang kan. Toh kita cari tempat-tempat yang akomodir ya, yang murah meriah di Jakarta loh. Saya tidak menutup kemungkinan, tapi di Bandung teman-teman juga di Bandung mulai bergerak tuh supaya di kota-kota itu ada komunitas-komunitasnya. Kalau mau di Tidore monggo. Jadi kita saling supporting system. Saya kirimkan bahan, kalau suatu saat ketemu jadi enak gitu. Oke. Eh, sudah masuk ada bentar ya. Jadi karena tadi sudah introduction, saya cenderung lebih suka apa namanya? Maaf ya, on time gitu. Tadi teman-teman yang sudah datang sudah saling perkenalkan diri, nanti teman-teman yang baru masuk nanti perkenalkan diri lagi. Oke. Jadi event dalam waktu dekat ini ada tanggal 7 April, ada tanggal 12. Nextnya sesudah tanggal 12 saya tidak tahu. Saya tidak tahu karena saya harus melihat dulu tanggal 12 ini rame enggak. Kan saya malu dong. Nanti saya ngelobi ke kedutaan, toto yang datang cuma 3 orang kan malu. Kalau datang 20 orang, saya ngelobi tuh ke kedutaan, ketemuan lagi. Tempatnya di Plaza Senayan, kalau eh, restoran kampung kecil tahu ya, murah meriah sebetulnya. Ya bukan murah sih, tapi standar ya. Bagus tempatnya, sih tempatnya dan makanannya juga enak. Saya selalu eh, ownernya itu punya quote dalam bahasa Spanyol. Ownernya itu punya quote dalam bahasa Spanyol, tato gitu di tangannya. Nah, itu jadi mudah-mudahan satu saat ketemu sama ownernya, pasti kalian seneng karena ada quote-nya dalam bahasa Spanyol. Quote-nya itu bagus banget. Nah, saya sekarang masuk ke tema kita, kiat-kiat belajar bahasa Spanyol. Sebelum itu, sebelum itu, saya mau
yang tadi belum ngomong, dan nanti yang sudah yang lain mau sharing dulu gitu ya. Daripada saya harus berikan kayak ceramah gitu, mending sharing. Saya mau undang dulu Baim dari Tidore. Apakah sudah bisa, Bang Baim? Sudah mute kah? Sudah bisa? Ya, dikasih kode Bang. Kalau sudah jempol sudah oke. Oh, belum bisa. Oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena pakai komputer itu kayaknya ribet itu kadang-kadang kalau nggak terbiasa. Ada mic dari mic ini ada mic tuh. Mic dari mana ini? Di Bali. Oh, Bali. Sama dengan Cahyadi dong. Eh, Kayaknya sih. Oke. Sudah bisa bahasa kait juga kah? Saya bukan guide sih. Di Travel Legend. Travel Legend-nya siapa? Di Travel Legend di daerah Jimbaran, Jimbaran Bali. Boleh tahu namanya Travel Legend-nya? Lotus Asia Tours. Kayaknya pernah dengar. Lotus Asia Tours. Karena Iya. saya juga kan di Jakarta saya guiding jadi city tour di Jakarta untuk teman-teman Spanyol, untuk tamu-tamu Spanyol, Spanyol, Oh, Argentina, Meksiko. Ini sebentar saya berangkat ke bandara ngantarin orang Argentina pulang. oke. Sudah Zoom ini. Jadi ada jurnalis, guiding, guru, ya yang berbau Spanyol lah. Iya, iya, iya. Bukan maruk, tapi memanfaatkan semaksimal mungkin. Oke. Betul. Kemudian ada Sengkala Abdul Karim. Dari mana nih? Nah, saya pernah ketemu itu yang dulu itu Di mana di ya? Dora Tiau Oh, Xiao. Oke, ini kemarin gitu. teman-teman. Kami sebelumnya ada, oh yang nggak datang, ada sebelumnya eh, Zoom tentang sejarah Indonesia Spanyol di Xiao. Ya Oh itu. ini, aduh, kamu toh. Oke, bien. Oke, bien. Sekarang semua sudah bicara, ya. Sebelumnya yang saya minta dulu Jeffrey sharing, bagaimana kamu bisa belajar bahasa Spanyol menjadi guru tanpa pernah. Dia itu belajar otodidak awalnya, sekarang dia jadi guru bahasa Spanyol. Kamu sharing sedikit di Jeffrey awal mula. Hmm, Awal mula belajar bahasa Spanyol ya cuma dari lagu, terus dari film itu apa nemu di internet apa namanya Hola ¿Qué tal? Espasa kan. Terus sampai awalnya nggak dibolehin tuh sama orang tua, tapi ya bandel aja karena ya bahasa Spanyol kan peluangnya nggak ada kan apa kalau kata orang tua ya. Cuma saya ngebandel gitu kan. Bodo amat ya, mau dilarang, saya tetap belajar gitu. Dari lagu, dari film apa, ikut komunitas kan. Nah, terus iseng-iseng tuh ke Gramedia kan beli buku kan Espanyol para Indonesios, terus nemu juga bukunya Pak Adven. Kayak kita kalau kalau nggak salah kita ketemu itu waktu pas trial class ya. Waktu pas trial class di Trisakti. Oh ya, aku bilang, aku beli ini buku punya Batman, bukunya senior. Oke. Nah, terus habis itu ya kalau awal-awal sih ya jangan takut salah sih, kayak aku nggak jarang dibully native. Namanya ngomong pas awal-awal ya dibully native tuh nggak jarang, tapi ya cuek aja emang, ya namanya kita niat belajar kan. Yang penting praktek. Grammar awalnya nggak terlalu ini banget ya, cuma ke sini kayak mulai merhatiin kayak oh ini ada yang salah nih, tapi kalau di awal-awal ya full cuma speak up aja, ngomong nulis gitu loh. Kayak gitu. Oh, keren, keren. Kayaknya semua yang disampaikan Jeffrey itu udah semua yang harus saya sampaikan. Padahal bahasa ya, Inggrisku mati udah. saya kasih catatan lagi, saya ulangin lagi ya. Saya berikan kesimpulan apa yang disampaikan Jeffrey. Pertama itu, kalau saya simpulkan semua, you have to falling in love in what you're doing. Ya. Anda harus jatuh cinta dulu, whatever. Ya, I don't care. Ya. When you falling in love karena jatuh cinta, kalau dibilang wajib falling in love lah gitu. Enamorado bahasa Spanyol. Kamu harus jatuh cinta memang. Nah, ketika udah jatuh cinta, itu tidak ada yang negatif. Jangan pernah ada sulit kata keluar, out. Nggak enak, harus bilang enak. Sulit pun itu enak. Udah, itu awalnya. Nanti
sulitnya itu kan Jeffrey bilang kan grammar itu belakangan, yang susah itu belakangan. Sama orang 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 pacaran itu indah semua, tapi kalau sudah menikah itu udah. Tapi harus begitu memang. You have to enjoy it in the beginning. Jatuh cinta. Itu yang pertama. Itu kata kuncinya dari semua. Nah, bentuk-bentuknya itu dari lagu. Saya setuju banget. Saya tuh ingat belajar bahasa Jawa. Kan saya tinggal di Solo. Dia belajar Jawa, saya nyanyinya via Valen. Krungu jerit. Itu saya dengar itu ribuan kali. Kenapa? Selain saya belajar kosakata, saya mencoba mencintai budaya itu melalui lagu. Kan yang saya di memori saya kan indah, sekalipun susah gitu, indah. Ya, jadi saya menggunakan lagu di Spanyol untuk belajar bahasa. Saya menggunakan lagunya dulu lagunya itu eh, lagunya siapa pemain lagunya bola itu, eh, Ricky Martin. Ricky Martin. Oh, ya, gimana? Wah, saya dengar itu nggak ngerti. Saya ingat saya mulai dengar, saya mengerti itu ada prosesnya. Saya dengar aja, saya nyanyi, nggak ngerti saya dengerin aja iramanya. Itu, dengerin lagu. Saya setuju banget. Saya nggak bisa nyanyi. Dulu saya nggak bisa nyanyi. Sekarang saya suka nyanyi. Any kind of songs, you choose. Ya, pilihlah lagu yang terbaik menurut Anda. Repeat sampai Anda boring gitu. Tapi akhirnya kan tahu. Kemudian film di YouTube dulu nggak ada. Sekarang ada semua. Olah Ketal menurut saya mengajar sejak 2004 ya. 2006 lah gitu, 2005. Menurut saya film yang paling bagus untuk belajar itu adalah Olah Ketal. Untuk belajar ya, Olah Ketal. Kenapa? Karena film itu percis dibuat untuk belajar. Dari mulai grammar yang sederhana, kata-kata yang sederhana, semua sampai bertingkat. Olah Ketal. Itu ada semua di YouTube. Nanti kalau kalian nggak, ini Jeffrey punya linknya, saya juga punya linknya. Saya ketika saya mengambil S2 bahasa Spanyol, yang saya cari adalah video. Saya cari, karena tidak ada, saya bikin video. Saya beli kamera, handycam, saya rekam. Nah, terakhir dalam proses pembuatan itu, saya merekam orang Jepang. Saya nggak usah sebut nama orang Jepang dan teman kelas saya. Nah, orang Jepang ini sensitif. Dia bilang, waduh, saya nggak mau di videoin. Video sudah selesai, saya mau upload ke YouTube tahun 2007. Saya tidak mau. Kalau dia tidak mau, akan saya selesai. Karena terkendala itu, saya belajar membuat film pakai film kartun, action script. Saya belajar bagaimana muncul gambar, interaktif, semua itu belajar sendiri. Belajar sendiri. Dosen saya berikan CD. Lu belajar sendiri ya. Saya belajarnya di perpustakaannya format apa namanya IT, bukan di perpustakaan bahasa di IT. Jadi saya selesai itu buku, kemudian CD interaktif dan internet. Karena kan harus ada interaktif dan itu semua saya lakukan sendiri. Jadi ketika saya pulang ke Indonesia, saya ketemu film Olah Ketal. Satu hari itu saya hidupkan di Institut Cervantes dulu, Aula Cervantes. Ada 10 komputer, saya hidupkan 9, saya download semua. Saya takut nanti di take down kan. Saya download semua itu video. Sudah itu saya tidak lagi bikin film kartun. Karena saya sudah menemukan video yang saya cari selama. Dan video itu sampai sekarang saya pakai untuk ngajar, saya pakai. Jadi video Olah Ketal itu ada lagi satu lagi, tapi yang saya gunakan itu ya pengalaman saya. Ditanya Jeffrey, kalau mau tanya saya video-video manakah itu. Kemudian buku-buku ya pastilah gitu ya. Kemudian yang ini jangan takut salah, bener. Saya punya murid itu di Majorca. Tinggal di Majorca, pasangannya orang Argentina. Bahasa Spanyol, lancar bahasa Spanyol, tapi salah semua. Dia ngomong, lancar ngomong, tapi berantakan grammarnya. Saya bilang ini harus diperbaiki. Dan dia seperti Jeffrey. Sekarang saya butuh bahasa Spanyol saya bagus. Dia belajar, tapi bisa ngomong apa saja bisa, tapi berantakan. Nah itu kalau tidak diperbaiki dalam ilmu bahasa namanya errores clavados, kesalahan yang sudah terpaku, matri, nggak akan berubah lagi sampai mati. Tapi kalau dia mau belajar, itu dia. Tuh. Ya tadi ya speak up gitu. Dia kan kerja nih, dia kerja. Kalau Jeffrey kan di Indonesia nggak ada masalah. Dia harus ngomong bahasa Spanyol. Dia kerja di sana. Kalau nggak bisa bahasa Spanyol, mah nggak bisa kerja. Jadi speak up aja, pom.
Salah-salah. Benar. Oke, itu dari Jeffrey. Thank you banget. Nah, saya ngundang siapa ya? Ntar. Eh, Pamela mau sharing? Boleh, Pak Adven. Ya, oke, Pamela. Silakan mau nanya apa? Eh, sharing aja. Bagaimana proses belajar awalnya? Oke, kalau untuk proses ya belajar awal bahasa Spanyol itu awalnya itu dari sebuah khayalan. Jadi waktu umur 10 tahun itu kan zaman-zamannya film telenovela ya. Mhm. Nah, itu di situ awalnya itu kayak ih cantik ya, ih ganteng ya gitu ya. Tapi aku nggak ngerti mereka itu ngomong apa Pak Adven gitu ya. Jadi apa namanya kayak ih keren banget bahasanya. Itu awalnya dari khayalan waktu aku masih kecil, oke? Itu satu. Nah, kedua, sesuai dengan perjalanan hidup, tiba-tiba aku tuh kayak nggak nyangka, tiba-tiba aku tuh kerja di kedutaan Amerika Latin. Disitulah aku kerja di Kolombia. Hah? Kolombia? Ini beneran nih kerja sama orang Latin kayak mimpi nggak mimpi gitu ya. Terus bahasanya, awalnya aku nggak ngerti mereka ngomong apa, tapi karena aku cinta bahasa, aku kayak punya ketertarikan gitu. Aku mau belajar gitu. Nah, awalnya belajar bahasa Spanyol itu basic di awalnya itu di Universitas Atmajaya. Nah, guru aku pertama kali itu adalah Anastasia, kedua abangnya dia Albert yang kerja di Kedubes Chile bagian perdagangan gitu. Nah, disitulah aku memulai memperdalam bahasa Spanyol. Nah, tapi itu baru basic aja, baru A1 lah. Kalau aku bilangnya A1 gitu lah di levelnya itu. Nah, setelah itu aku stop karena sibuk kan di Kolombia, akhirnya aku belajar otodidak. Belajar otodidak, nah ini perjalanan ya. Belajar otodidak, tiba-tiba aku buka Instagram, ada namanya Henio Kurso. Nah, kebetulan Henio Kurso ini gurunya Iqbal Al-Fajri. Nah, disitulah aku belajar melalui online WhatsApp, aku belajar, dia jelasin kosakata, aku belajar, oh seperti ini ya bahasa Spanyol. Nah, ternyata di dalam perjalanan itu Tuhan itu punya rencana. Nah, Tuhan itu kayak mempersiapkan aku tuh bakalan ke luar negeri loh. Tapi kayak percaya nggak percaya. Masa sih sampai ibu aku tuh ngomong, Pamela, Mama doain nanti kamu dapat kesempatan di Kolombia belajar di sana ya. Ma, aku kerja di kedutaan aja udah bersyukur, gimana mau sekolah di luar negeri. Oke, itu satu. Nah, pada pertengahan tahun 2019, tiba-tiba Dubes Kolombia itu ngadain program namanya Ele Vocalai. Nah, kebetulan Ele Vocalai itu adalah program pertukaran mahasiswa untuk belajar bahasa Spanyol di Kolombia, tapi sekarang sudah tutup karena itu program yang terakhir. Nah, awalnya itu program itu dibuka pada tahun 2016. Nah, 2016 itulah karena presiden Kolombianya itu dia memang senang dengan pertukaran mahasiswa untuk memperluas, tujuannya itu memperluas bahasa Spanyol. Nah, kebetulan Ele Vocala itu yang ngadain itu adalah bukan dari Kementerian Luar Negeri, melainkan adalah dari gubernurnya Bogota, gubernurnya. Nah, tapi tetap namanya Ele Vocala. Nah, di situ tiba-tiba Dubes ngadain program, ya udah aku santai aja namanya pekerja ngurusin visa, pelayanan visa, ya udah aku kerja. Tiba-tiba Bapak itu datang ke mejaku dan dia langsung tutupan aja. Kamu pengen sekolah ke Kolombia? Iya, saya pengen, Pak. Kamu mau belajar bahasa Spanyol? Perdalam bahasa Spanyol? Mau, Pak. Iya, kayak tiba-tiba kayak ditampar gitu loh, habis itu oke, kalau gitu saya kasih kamu waktu 1 minggu, kamu urus surat-surat berangkat ke Kolombia. Hah? Gue bilang, Pak, terus kerjaan saya di sini gimana? Udah kamu cuti pendidikan. Pak, jangan bercanda, Pak. Enggak, saya nggak bercanda. Ayo urus surat. Beneran Pak Advan, teman-teman semuanya, itu tiba-tiba
Itu aku ditawarin, bukan yang mendaftar. Orang kan kebanyakan kan, aduh pengen banget sekolah ke Kolombia. Ini ditawarin, dikasih karpet merah gitu. Terus habis itu aku ikut tes, tetap ikut tes sesuai dengan prosedur, diinterview sama orang Kolombia. Waktu itu jam 8 pagi waktu di Bogota dan jam 8 malam di Indonesia. Itu aku diinterview, ditanya sama panitia di sana, kamu benar namanya Pamela Zailani? Iya, saya Pamela Zailani. Oke, saya mau tanya sama kamu, kenapa kamu tertarik belajar bahasa Spanyol di Kolombia? Karena saya cinta bahasa Spanyol, karena bahasa Spanyol itu adalah bahasa yang indah, bahasa yang seksi, aku bilang gitu. Dan bahasa dunia, karena PBB pakai. Makanya saya termotivasi, saya mau belajar, aku bilang gitu. Dan pada saat itu atasan aku tuh bilang, Pamela, kalau kamu belajar di LA Vocale, jangan satu syaratnya, jangan pernah menyebutkan status kamu adalah orang dalam kedutaan. Takutnya nanti ada keirian sosial gitu loh. Oke, nah itu aku rahasiain lah. Aku jadi mahasiswa biasa pada saat itu. Terus ditanya lagi, sekarang saya tanya sama kamu, kamu sudah siap untuk berangkat ke Kolombia dengan segala berbagai macam jenis cuaca, karena di Kolombia itu dingin, dinginnya sampai minus, karena aku orangnya alergian kan, iya saya siap dan saya 100% saya mau berangkat. Nah, nggak lama kemudian di interview, di tes, tulis, bikin kayak orang skripsi apa segala macam, motivation letter, ngurusin semuanya, dan akhirnya dapat email, dan emailnya itu dinyatakan aku lolos seleksi, berangkatlah ke Kolombia. Nah, terus dengan urus visa, tiketnya diurusin, tiket, transportasi, uang tinggal, itu dibiayain sama pemerintah Kolombia. Terus pada saat itu aku berpikir, ya Allah ini beneran nggak sih saya berangkat ke Kolombia? Mau norak tapi gimana gitu ya. Tapi happy. Tapi di situ akhirnya kayak dari hayalan dari kecil, tiba-tiba tuh jadi nyata gitu. Karena semuanya itu diawali dari sebuah hayalan, sebuah angan. Jadi kayak aku berekspektasi, oke, kalau mindset aku benar, aku yakin apa yang aku mau pasti diwujudin sama Tuhan, tapi cara jalannya seperti ini. Terus akhirnya tibalah di Kolombia, sekolah di sana. Oh, ternyata sistem pendidikan Kolombia itu begini. Kebukalah pemikiran, kebukalah wawasanku tentang orang Amerika Latin. Ketemu orang Venezuela, Argentina, Meksiko, berbagai jenis orang-orang di sana gitu, Pak Adven. Ya, benefitnya adalah ya alhamdulillah aku bekerja di sana, tapi aku dikasih hadiah, aku disekolahin ke Kolombia, itu sih. Oke, Ya, thank you Pamela. Wah, ya, keren ya, keren ya, ya. Dengarnya kita seneng ya. Oke, thank ya, you. ya Ya, sama-sama. ya Pamela. Lagi-lagi sama kayak Jeffrey. Jeffrey udah falling in love. Pamela juga dari umur 10 tahun sudah jatuh cinta dan memimpikan ya. Itu memimpikan itu tapi memimpikan dalam aksi gitu. Cuma bukan mimpi tidur doang gitu, tapi dalam aksi. Oke. Sekarang saya sebelum yang lain saya kayaknya Bang Baim udah bisa mute ya. Oh, pakai ganti HP dia. Oke, Bang Baim, share dong apa yang mau diharapkan itu apa tentang Spanyol deh apa deh. Ya, baik Bang Arven. Pengalaman awal saya tertarik dengan bahasa Spanyol itu waktu saya lihat tugu Spanyol yang ada di Tidore pada tahun 1512 bertulis dengan menggunakan bahasa Spanyol, maka dari situ saya tertarik, tapi belum belum bisa belajar. Jadi baru sekarang dari 2004 saya mulai belajar sedikit-sedikit. Jadi sekarang baru tahap proses belajar. Oke, keren. Dan begitu Bang Adven begitu ada teman Rian masukkan saya di aliansi Ya. Spanyol Indonesia Ya. dengan Bang Adven, maka semakin tertarik saya menggunakan belajar bahasa Spanyol tersebut. Wah, ini thank you Bang Baim. Kalau Ya. kalau tadi Pamela bermimpi
bisa sekolah ke Amerika Latin atau ke Spanyol, saya bermimpi bisa ke Tidore. Siap, siap, siap. Siapa tahu. Iya, Oke, nanti udah ada komunitas di Tidore kan asik. Kita bikin komunitas Casa Nuestra di saya atas nama Casa Nuestra ya. iya, Komunitasnya siap. Casa Nuestra artinya rumah kita, rumah bersama lah gitu. Itu tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih bodoh. Semua itu sharing karena semua pintar, tidak ada yang bodoh. Jadi sharing apa yang kita miliki. Ya, saya nggak tahu Baik, tentang Tidore. Jadi Bang Baim eh, bi apa teguhkan hati kita kan bikin Casa Nuestra di Tidore. Saya dari sini gitu ya. Saya dari iya, sini. Saya ada teman dari Spanyol itu yang sudah datang ke Indonesia 22 kali, Jose, dan dia love Indonesia very much dan dia mau sharing ilmu dengan Indonesia. Dia udah pensiun, dia dosen dan sekarang mau sharing dengan Indonesia gitu. Ya, nanti mudah-mudahan juga bisa bantu. Dia oke, too many things we can do, oke. Tapi yang penting ada orangnya dulu gitu ya, yang mau bermimpi. Ya, oke. baik, baik, Bang Bang. Baim, terima kasih. Ada yang baru nih, ada masuk nih, ada Robert ya. Robert. Halo Robert, ada Ilham juga. Ya, Robert. Oh enggak dengar. Ada Ilham. Oke, enggak apa. Oke, sekarang saya ke ntar dulu. Oke, ini Anete. Cerita dong, kamu bahasa Spanyol kok mentok, suka bahasa Spanyol tapi nggak pernah selesai-selesai gitu. Opo iki? Om, yang saya kendala bahasa Spanyol itu teman sosialisasi hanya berdasarkan teks. Saya ketergantungan pada bacaan karena memang saya masalah di apa ya, pembicaraan, listening sama speaking gitu sih, Senor. Hmm. Oke, oke, oke. Anet ini udah lama banget belajar bahasa Spanyol, tapi muter aja di situ. Kok udah 5 tahun? Ya mungkin, apa? eh, saya sharing sedikit ya. Saya dulu nggak pernah bisa berenang. Saya bisa berenang itu kelas 1 SMA. Oke, nggak bisa berenang. Saya pernah mau tenggelam ketika saya kelas 2 SMP pernah mau tenggelam di kali kecilnya mau tenggelam. Syukur ditolong orang. Kalau nggak saya sudah tenggelam. Nah, sudah SMA, teman-teman saya itu dari Danau Toba. Saya kan orang Sumatera, dari Danau Toba. Jadi mereka itu berenang, begitu masuk kolam renang, langsung. Nah, ternyata kami ada belajar berenang. Jadi ada mata pelajaran belajar berenang. Yang pertama sekali diawali belajar berenang adalah hanya pernapasan. Saya pegang itu dinding kolam renang, pegang itu yang ada besinya itu, kerjanya cuma masuk kepala keluar, masuk kepala keluar. Terus 1 hari itu, cuma itu tok, pernapasan tok. Kalau kita mendul terlalu lama, ditekan oleh guru renangnya, hanya itu proses 6 bulan. Bagus ya. Saya sudah 6 bulan, saya sudah mulai renang di kolam renang. 1 tahun saya sudah berenang melawan orang Danau Toba. Mereka itu gayanya tidak berubah, gayanya begini-begini, nggak berubah-berubah. Kita sudah begini, ya. Sudah kupu-kupu gitu. Jadi kalau prosesnya benar, saya pikir sih nggak ada masalah. Masalahnya adalah kecenderungannya orang masuk dalam kelas umum. Di kelas umum, guru tidak peduli kelemahan Anda secara pribadi karena sifatnya umum. Sebaiknya kalau ada kendala seperti itu, masuklah kelas private. Ya, karena kelemahan orang per orang itu beda. Kesukaan orang per orang beda. Satu, ada orang yang sukanya nyanyi. Satu, ada sukanya nulis. Nggak bisa disamain semua. Sih. Ada satu suka nonton film, ya. Ada juga nonton berita. Nggak bisa. Jadi kalau memang ada kendala di situ, mestinya pendekatannya personal. Itu masukan saya sama Nete ya. Pendekatannya personal. Begitu sudah dapat irama awal, bisa masuk kelas umum. Catching up. Saya ada murid dari Jakarta International School, karena pendekatan personal, cepet sekali, cepet. Maunya apa, saya ikutin maunya dia. Jakarta Internasional, karena dia harus masuk dan ketinggalan kelas. Catching up-nya cepet. Malah dia ngelit kan, saya maunya ini, saya maunya ini, saya maunya ini. Kalau seandainya itu di kelas umum, dia tidak akan merasa memiliki kelas itu. Dia kan akan malu kan terhadap yang sudah lebih jauh kan. Ini enggak, saya ngikutin aramanya dia. Kalau cepat-cepat, kalau lambat-lambat. Jadi kadang-kadang karena ini skill personal,
Ini kan skill personal kan. Jadi pendekatannya pun personal, individual, personal. Mm-mm. Bisa komunal, komunal dalam artian kelompok kecil. Contoh, teman-teman yang deket banget, keluarga gitu. Saya beberapa kali memberikan kelas, kalau kelas offline, oke. Saya sekarang kelas online. Saya beberapa kali memberikan kelas online itu, muridnya berbeda-beda tempat. Hasilnya nggak bagus. Nggak bagus. Tetapi sekarang saya memberikan kelas itu ke keluarga. Jadi Zoom-nya tetap 2 layar, satu keluarga. Jadi mereka membentuk komunitas sendiri. Kalau jarak jauh-jauh, satu di mana lewat di Zoom, nggak bisa. Komunitas tidak tercipta. Iya, untuk baca chatting apa yang Kasa Nostra sama belajar bahasa Spanyol, pertama saya udah baca paksa nggak bisa, tapi saya pakai strategi lain. Chattingnya saya kumpul, nanti pas udah chattingnya saya kumpul, saya lihat sekilas, habis itu disaring, habis itu yang kena banget di pikiran itu yang dipelajarin. Oke, Casa Nuestra nggak tempat belajar. Kenapa saya buat belajar bahasa Spanyol, grup baru? Casa Nuestra tidak tempat belajar bahasa. Itu sharing budaya. Karena di dalam ada dubes aktif, 4 dubes. Apa yang mau belajar di situ? Ada mantan dubes, ada banyak ahli bahasa Spanyol, ada diplomat. So, bukan tempat yang untuk belajar bahasa Spanyol, itu tidak lagi tempat belajar bahasa Spanyol. Jadi saya bikin belajar bahasa Spanyol itu tempat belajar bahasa Spanyol, tidak sharing tentang budaya itu nomor 2, belajar bahasanya. Anda bisa praktek di situ, salah pun jangan takut. Tapi kalau di Casa Nuestra temanya udah beda, udah berat. Tidak Iya. cocok. Kaget. Orang malu, segan karena yang bicara, contoh salah satunya adalah Juan Rey. Juan Rey itu mantan dubes Uni Eropa, dubes, duta besar. Diplomatnya kedutaan Meksiko ada di dalam, diplomatnya kedutaan Ekuador ada di dalam, diplomatnya kedutaan Spanyol ada di dalam. So sharing informasi dan sharing budaya bagus, tapi untuk belajar, makanya saya tidak tanggapi kadang-kadang di situ. Saya masukkan ke belajar bahasa Spanyol. Di sini kita bisa campur aduk, bahasa Indonesia, bahasa Spanyol, bahasa bahasa Inggris saya tegur, saya nggak mau. Saya kan ada, saya tegur itu, jangan. Mending bahasa Indonesia aja daripada bahasa Inggris. Karena kita tidak tempat belajar bahasa Inggris. Kalau tempat belajar bahasa Inggris, bukan saya tidak menghargai, ada tempatnya lain gitu. Jadi belajar bahasa Spanyol udah bener itu tempatnya. Anda tanya apa saja akan ada yang jawab. Percaya sama saya. Ada Mawardi, ada yang lain, ada Jeffrey yang bisa jawab. Saya pun kadang-kadang saya jadi di Kasan Western saya biarkan kosong tuh. Ada informasi saya kirim gitu. Yang saya lebih aktif di belajar bahasa Spanyol sekarang. Dulu saya harapkan Kasan Westra, tapi lama-lama belakangan saya pikir nggak bagus gitu. Kan nggak mungkin. Jadi kalau mau belajar belajar bahasa Spanyol, ke WA Group belajar bahasa Spanyol. Ini komunitas belajar bahasa Spanyol nih, tidak budaya. Makanya tadi saya bilang Jueves de Cultura itu budaya. Kita kunjungan museumnya ya ini, tapi fokus di budaya. Kalau di sini fokus di bahasa. Ini nggak belajar yang berat. Ada nantinya, tapi saya itu bukan fokus utama. Ini belajar di sini, ya, belajar bahasanya. Jadi produk-produk atau material-material yang saya sharingkan itu biasanya eh, material-material tentang belajar bahasa Spanyol. Dan saya harap teman-teman Jeffrey juga yang lain sharingkan tentang material-material belajar bahasa Spanyol. Jangan tergantung ke saya loh. We share. Ya, kata kuncinya sharing ya. Don't depend on me. Saya juga berharap Anda mau sharing-sharing juga gitu kan. Mana tahu ada yang bagus kan. Bien, saya ke Mbak Ilham. Ilham, not there. Oke. Ada Mbak Nur Aeti. Mbak Nur Aeti, apakah bisa sharing, Mbak? Oke. Ada Mas Kadek nih. Oke. Mas Kadek. Halo Mas Kadek. Mas Kadek, Nur Aeti, Ilham, monggo kalau mau sharing. No, Oke, no. ada. No. Kenapa belajar bahasa Spanyol itu maksudnya? Sharing aja. Yo porque yo Sergia turista Ah, en gitu. Bali. Sí. Oke.
Sekarang ada dua ya, Guia Turistika. Satu, Guia de Turismo, Guia Turistika. Kadek, i, satunya lagi tadi kemana? Michael, Mike juga ya? Oh, Mike Mike. juga. Oke, oke, oke. Mike juga, bagus. Ada 3 berarti. Tadi ada satu lagi. Suryadi, tapi udah keluar. Oh, Bien. Esta es clase. Es muy interesante que hagamos luego, por ejemplo, curso para guía de turismo. Kursus untuk guide turis, yang mau guide turis. Pamela juga guide turis ya. Ada beberapa orang guide turis. Mike, oke, kita bikin kelasnya seperti apa. Kita undang expert, bukan saya. Kita cari gurunya. Apa-apa sih? Atau kata-kata apa yang dibutuhkan. Kita cari. Kan juga Spanyol itu banyak yang punya apa namanya, operator tour kan, agencia de viajes. Ya kita undang mereka apa sih? Supaya kualitas kita juga bagus. Kualitas. Nanti kan kita akan arahnya ke situ. Untuk sementara ini kita cuma brainstorming aja dulu gitu. Ya. Ada yang basic banget seperti siapa tadi dari Baim gitu. Saya suka sejarah Baim. Saya kan terjemahkan bukunya itu, suka banget sejarah. Tidore itu kan sejarah yang menarik untuk bahasa Spanyol itu. Mungkin di Bali, oke, itu Tidore tadi kan ya, udah coba dibuat komunitasnya. Di Bali dibuat aja komunitas Casa Nuestra. Jadi atas nama Casa Nuestra Bali kita bikin pelatihan tentang Zoom contohnya. Oke, Natalia, adios. Natalia, terima kasih banyak sudah bergabung ya. Dia mau pamitan. Jurnalis, berarti kita sudah punya 2 jurnalis, Mila jurnalis, Natalia. One day we talking about journalism in Spanish. Kita cari, pasti akan ada orang yang bisa sharing. Vamos. Vamos, o sea, ¿cuál es el...? O sea, muchas gracias. Muchas gracias Natalia, chao, adios. Adios Natalia, chao, chao. Dia mau olahraga katanya, mau melangsingkan badan. Oke, ya ketawa nih. Aduh, tuh. Bien. Oke, siap. Nur Aiti. Nur Aiti dari mana ya? Ilham? Oke. Guys, planning saya cuma 1 jam ya. So, saya harap ini cuma pertemuan awal kita ya, pertemuan awal cuma sharing. Saya harap ini jadi tempat kita saling bertemu gitu ya. Dan ini momen ini juga saling menyapa lah teman-teman di chat. Apakah semua ini gabung dengan WA grupnya belajar bahasa Spanyol? Ya, sudah. Iya, Mungkin ada yang baru. dari saya juga. Saya inikan dulu, saya ambilkan dulu linknya, supaya nanti interaksi lanjutnya kita di sebentar. Saya ambil dulu copy link, oke. Nah, yang belum bergabung dengan WA group, bukan linknya, oke. Di WA group itulah kita nanti sharing ya. Kalian berikan ide. Kita bahas ini dong, kita bahas ini dong gitu. Sekarang jangan dulu bikin banyak pertanyaan. Nextnya kita mulai tematik ya. Sekarang masih brainstorming. Nextnya kita tematik. Cuma hal yang saya ingin katakan, mungkin juga akan membantu kita nanti. Yang pertama tanggal 7 ada Zoom tentang sejarah ya, yang akan membawakannya dokter dari Spanyol, dokter sejarah. Ada kucing. Kemudian tanggal 12 yang di Jakarta bertemu dengan Ibu Dubes Kuba ya. Itu 2 event besar. Nah, selanjutnya mungkin minggu depan saya akan bikin Zoom seperti ini lagi. Tapi tergantung tema yang Anda minta gitu ya. Tema yang Anda minta. Oke, sampai di sini ada komentar, ada pertanyaan, monggo. Tanggal 7 jam berapa, Prof? Jam makan siang, jam 11 sebetulnya saya buat, tapi makan siang kan 12 ya. Jadi sebelum itulah datang, supaya nanti sebelum makan kan enak ngomong-ngomong sama Ibu Dubesnya. Ya.
sih. Nanti di WA grup itu saya akan informasikan gitu. Kita per orang bayar makanan masing-masing sebetulnya 100.000. 100.000 itu sebenarnya berlebih ya. Berlebihnya biasanya kita kumpulkan untuk sesuatu gitu. Nggak akan pernah untuk siapapun itu. Makannya tuh palingan itu nggak akan mahal. Tapi saya bikin itu bukan untuk siapa-siapa, untuk mungkin nanti ada bendaharanya yang megang duit. Nextnya kita ketemu untuk apa gitu. Ada Mm-mm. gitu. Itu bukan untuk makan kita kok gitu ya. Makanya kan nanti kalau bisa menunya sama semua supaya nggak ada yang lirak sana lirak sini gitu. Saya akan pesan langsung, nextnya akan ada yang tukang ngatur di mana makan gitu, yang ngumpulin duit gitu ada, jangan saya gitu. Ya, saya ngurusnya yang bagian-bagian begini dah gitu dah, yang konten-konten. Tapi yang pertemuan dengan siapa, kapan, di mana itu nanti akan ada. Kita akan lihat proses pembentukannya seperti apa. Ya, ada lagi? Kalau mau ke Tidore, Anda sudah ada Sebaim tuh, Tidore. Wah. Nanti tolong difoto, Bang Baim. Apa tulisannya yang di patung tugunya itu, di tugu itu yang 15-12 itu. Difoto Baik, baik, baik. ya, biar kita lihat bareng-bareng. Juan Antonio Campo itu sangat katam tentang sejarah Tidore, hubungannya dengan Spanyol, sangat katam. Iya, yang Zoom kemarin saya tidak sempat ikut itu. Katam sekali. Katam sekali. Katam sekali. Saya masih fokus di Siau. Nextnya kita akan bahas Tidore, Ternate. Dan sekarang ini nextnya itu sesudah tanggal 7 kami membahas surat-surat Raja-Raja Nusantara. Jadi Sultan Agung itu pernah mengirimkan surat ke Raja Spanyol. Sultan Agung. Ini surat tahun 1500. Wah, harta karun. Bien, Mawardi sudah masuk. Mawardi, kami mau keluar. Dia ini dari Bandung. Di Bandung mau bikin komunitas. Oke. Hola, bueno, lo siento, Es que, Yo. es que ya estás haciendo el encuentro con mi familia en Lembang. Así que ini sedang rehat aja ini saya mau, bro, saya nggak enak sama abang ini. Jadi saya paksakan masuk lu walaupun sebentar. Santai aja Kang, kita Lo udah siento, lo siento, ya no pasana, no pasana. Ya, itu jadi teman-teman yang di Bandung juga akan bikin gathering Casa Nuestra Oke, Bandung. oke, Ya, siap. itu aja sih supaya kita sudah mulai revive lagi gitu. Seperti Jeffrey dengan kemampuan bahasa Spanyolnya, mestinya ada sih kegiatan yang bisa dia lakukan Ya. gitu. Ya Jeffrey Ah, supaya encantado, Jeffrey. terlink dengan banyak kegiatan-kegiatan gitu ya. Hola, Ah, sí, baik. mucho gusto. Saya Un nggak placer, ini señor. orang tuanya merasa bangga, ternyata ada gunanya anakku belajar. Iya, iya, iya. Oh, anakku nggak salah kau belajar dulu nak gitu. Ya. Oke, ada lagi yang mau komen? Kalau tidak kita buka layar, kita mau screenshot ya. Oh ya, Pak Erlinda, ayo, monggo Erlinda. Sí, señor. Nama señor. Ada mau sampaikan sesuatu? Enggak sih, saya ya muchas gracias señor untuk Zoom hari ini. Oh, Untuk apa ya brainstorming. Saya sudah lama tidak ada partner untuk ngobrol, jadi agak lupa semuanya, harus belajar lagi. oke. Dan ya kedepannya join terus ya señor. Terima Oke, kasih. oke. Oh ya, ya. Erlinda tinggal di mana? Solo señor. Nek Solo kok itu. Ya, dengan itu Gideon. Gideon. Neng aku Ya, wong Solo loh. Oh, iya. Sudah Solo. lama tidak ketemu di Gideon. Oh, Sudah nggih, lama nggih, sekali. nggih. Ya wes merit toh, susah ketemu anaknya. Iya, udah punya anak 2 Wah, tahun. ya wes Iya, ya nek udah 2 tahun. bertemu di udara wae, wes. Iya, Tinggal di Solo soalnya karena iya. Solo itu indah, mewah, meriah. Ya wes, ya wes Iya, ya. Nek ya. buka kamera KB, buka kamera kita foto ya. Oke, buka kamera. Nek Anete buka kamera. Oke, Baim, oke.
Uno, dos. Sekali lagi. Uno, pada lomba buka kamera soalnya nih. Uno, dos, tres. Oke, adios. Adios. Ciao. Izin ya, saya close ya. Saya close ya. Oke, boleh. Adios. Terus Oke, selamat jumpa.